Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, melaksanakan bimbingan teknis atau BIMTEK tentang pengelolaan keuangan partai politik. Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023, siang di Hotel Asia Link Teluk Jambe, Karawang. Kegiatan BIMTEK pengelolaan keuangan partai politik tahun 2023 ini dihadiri oleh 11 perwakilan dari pengurus partai, diantaranya DPD Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PKB, PDIP, PKS, Nasdem, PBB, PAN, P3 dan Hanura. Kepala Kesbangpol Kabupaten Karawang, Sujana menyampaikan bahwa dalam hal ini teknis prakteknya yakni pihaknya akan memberikan arahan dan penjelasan tentang bagaimana caranya mengelola bantuan keuangan partai politik yang sukses tanpa ekses. Jadi gini, bimbingan teknis politik ya. Jadi kita akan memberikan arahan dan penjelasan ya terkait dengan bagaimana caranya mengelola bantuan keuangan parpol yang sukses tanpa ekses. Jadi tentunya yaitu pengelolaan bantuan keuangan parpol yang sesuai dengan peraturan. Ya, sesuai dengan peraturan, contohnya peraturan BPKRI nomor 2 tahun 2015 kalau salah. Peraturan BPKRI di mana di situ disebutkan contohnya pasal 4. Jadi kita mengangkat atau menumbuhkan kedisiplinan lah ya, yang sudah disiplin menjadi tambah disiplin istilahnya parpol tersebut ya. Contohnya pasal 4, setiap parpol itu pasal 4 itu di peraturan BPK nomor 2 tahun 2012 pasal 4 itu bahwa parpol itu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada BPK. Itu harus wajib, bukan sunat lagi tapi wajib ya. Kemudian diatur lagi di pasal 7, setelah menyampaikan laporan ke BPK ya, itu harus tanda terima, harus pakai tanda terima, berarti sudah menyampaikan laporan. Itu sampai sedetail itu ya, peraturan BPK tersebut sampai sedetail itu harus diikuti kan. Semuanya harus mengikuti. Semua parpol yang mendapatkan kursi di DPRD itu wajib melaksanakan ketentuan pasal 4, pasal 7, kemudian pasal 9. Kemudian pasal 9 itu menyatakan bahwa parpol itu menyampaikan laporannya itu setelah akhir tahun anggaran. Contohnya 2023 nih. Tahun 2023 dia sudah dapat bantuan parpol tuh. Nah, dia harus menyampaikan ya sesuai dengan ketentuan pasal 9 itu 1 bulan sebelum akhir tahun berakhir itu harus menyampaikan. Berarti tahun 2023 itu berarti setelah tahun akhir anggaran berakhir itu berarti tanggal berapa tuh? Januari kan? Januari. Karena setelah akhir tahun anggaran berakhir itu setelah akhir berarti kan Januari kan? Januari ya. Nah, itu harus menyampaikan laporan. Nah, ketentuan tersebut harus diikuti. Nah, kemudian pasal 11-nya juga bahwa BPK juga harus 3 bulan itu harus melakukan pemeriksaan. Jadi semuanya itu baik BPK atau misalnya baik parpol ya tentunya semuanya dipastikan sesuai dengan BPKRI nomor 2 tahun 2019. Ketentuan tersebut harus diikuti semuanya. Itu seperti itu. Dan kemudian kenapa Kesbangpol harus melaksanakan BIMTEK Pol ini? Kenapa? Ya, karena tahun 2022 itu sudah ditaikkan anggarannya dari 1.500 menjadi 5.000. Ya, tentunya kan bagi parpol yang raihan suaranya tinggi seperti Demokrat, Gerindra, Golkar, PDI itu kan besar ya anggarannya.
Nah itu harus mampu meng-SPJ-kan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Ya, harus. Makanya nanti kendala-kendala dalam hal pengelolaan keuangan atau dengan cara peng-SPJ-an yang sesuai dengan ketentuan peraturan ini nanti di Bentikpol ini disampaikan kepada pengurus pengelola keuangan dari beberapa parpol yang mendapatkan kursi di DPRD asing gitu. Jadi sekarang akan dilakukan pembinaan oleh Kesbangpol. Jadi mudah-mudahan semuanya ke depan itu ya semuanya sih belum pernah ada temuan ya, semuanya selalu berjalan dengan lancar lah, karena ya Kesbangpol juga merasa bertanggung jawab lah kepada apa yang kita kerjakan atau lakukan sebagai tugas dan fungsi pokok Kesbangpol dan parpol ada di leading sektor di Badan Kesbangpol Kabupaten Karawang. Seluruh parpol menerima bantuan itu. Seluruh parpol yang mendapatkan kursi di DPR. Kalau misalnya parpol yang tidak ada kursinya di DPR ya tidak, gitu. Karena ketentuan peraturan perundang-undangannya seperti itu. Jadi hanya parpol yang ada kursinya gitu. Di DPRD. Terus lantas yang ini minta berapa? 11 parpol kan, Nur? Oh, yang 11 Ya, Nur 11 parpol kan? Ada datanya nanti. Jadi 11 parpol itu yang dapat kursi di Kerawang itu. Iya. Ya. Itu juga mendapat bantuan gitu ya. Ya semua iya 11 parpol yang mendapatkan kursi di DPR mah yang ada kursinya di DPR mah ya dapat gitu sesuai dengan ketentuan ya. Iya. Jadi tahun sekarang itu alhamdulillah sudah ada kenaikan lah dari 1.200 menjadi 1.500. itu kalau ada yang melanggar itu Pak dari parpol ya, misalkan yang melanggar aturan seperti itu gimana itu Pak? Ada sanksi nggak itu? Ya mungkin gini, sampai saat sekarang ini Kesbangpol dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sanksi ya. Oh, iya. Ya tentunya gini, tapi ya mudah-mudahan tidak ada suatu keterlambatan dalam penyampaian SPJ. Iya. Itu tergantung ya Kesbangpol berkoordinasi. Alhamdulillah Kesbangpol tidak ada sampai mengeluarkan sanksi gitu ya saat sekarang ya. So tidak ada Iya. keterlambatan. Ya kalau kita sih prinsipnya seperti ini, BPK juga ya. Kalau misalnya dia tidak menyampaikan laporan, ya mungkin tahun berikutnya belum bisa mengakomodir, gitu kan? Karena belum diperiksa. Iya. Gitu, kalau udah diperiksa, nah berarti kan maju ke anggaran berikutnya. Gitu. Tapi alhamdulillah Karawang belum pernah terjadi. Belum pernah ya. Belum pernah terjadi. Tapi kalau untuk sanksi pasti ada ya, jika ada keterlambatan dari SPJ. Ya justru akhirnya bantuan berikutnya gitu. Oh, yang dari berikut. Bantuan berikutnya itu kita tidak akan mengakomodir dulu gitu. Karena kan belum diperiksa. Betul. Belum diperiksa kan. Kalau sudah diperiksa semuanya sudah bisa mempertanggungjawabkan ke BPK ya, karena parpol itu wajib ya. Iya. Bantu parpol itu harus diperiksa oleh BPK RI. Gitu. Iya. Siap. Baru kali ini Pak Haji, Bintek itu Baru kali ini. Dulu pernah ya. Sebelum kenaikan bantuan parpol ya. Sekarang kita karena ada kenaikan bantuan parpol ya, kita harus memberikan penjelasan ya. Dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu. harapan ke depan untuk Kesbang sendiri gitu Pak, seperti apa? Ya harapan Kesbang untuk ke depan dengan parpol khususnya ya, kita tetap bersinergi ya dengan parpol. Apa yang belum selesai harus kita selesaikan ya, karena menyangkut uang negara ya, itu kita harus tetap konsisten. Semuanya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan ya, ketika memang mau berupaya untuk menyelesaikan terkait dengan pertanggungjawaban laporan keuangan bantuan parpol.